Jadi ya darahnya udah banyak banget nih. Si Halo? Bruno. Iya, Kayak ini lagi yang dicariin. telepon istrinya nih. Iya, sayur, lauk pauk, daun katuk. Daun kaki. Iya kan? Tuh. Pagi Bu Dokter. Pagi. Iya, aduh. Iya. Lagi dicariin, tunggu dulu apa sih? Tuh kan? Iya. Siapa sih? Ada yang penting? Bu Dokter, istri saya. Kenapa? Yang manis dong kalau Iya. telepon istri. Iya sayang, udah hilang. Gimana mau manis? Sudah mati tapi. Enggak, orangnya enggak, handphonenya mati. Enggak Bu Dokter, istri saya. Kenapa? Saya suruh nyari daun katuk. Terus daun telinga. Ngaco. Daun katuk emang kenapa lagi nyusuin? Iya, saya suruh nyari buat pendamping ASI. Namanya apa tuh? Emansipasi tuh Bu Dokter. Empasi Bukan, kali. empasi kali. Nanti dulu, sekarang bayinya umur berapa? Umur 5 tahun. Itu bukan Itu mah bayi bukan dong, itu mah bayi. ngaco. Bukan bayi. Ada nggak bayi di Enggak, rumah? dia ada adanya. Adanya ada. Oh, ada Adiknya umur berapa? Adanya umur setahun. Oke, berarti kalau yang setahun itu hitungannya dia emang masuk empasi. 6 bulan ke atas udah ngomongin empasi. Sebelumnya cuma 6 bulan nih, cuman ASI doang. Pas banget nih kita mau ngomongin laktasi sama hari ini, empasi nih hari gitu. ini. Gini aja, supaya sebelum nggak belanja-belanja repot. ya, Mbak Luna? Betul, Mendingan sebelum dengerin belanja-belanja dengerin dulu. Ada dokter gizinya. Bener nggak sih daun katuk buat lancarin ASI? Atau harusnya gimana sih sebetulnya gitu ya? Iya Bu Dokter. Jadi bilangin sama istri di rumah, tenang dulu, ikutin acara kita, baru ntar belanja, oke? Oke. Tapi jangan lupa, saya Hari ini punya kita dua ada dua tamu. narasumber nih. Ya. Oh gitu, satu dokter, satu daun katuk. Bukan, dua-duanya dokter, tungguin di depan. Si Boyan nggak tahu nih telat hari ini, Nggak tahu kenapa boleh dia? makanya Bu Dokter. Ya udah oke. Iya. Oke Bu Dokter ya. Oke, Siap, yuk. siap, siap, siap. Buka dulu yang dulu. Kita buka dulu dong, pasti Yuk, ini udah ayo, ayo. nungguin semuanya ya. Yuk. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Betul, karena sehat itu Asik. asik. Kita ketemu lagi di Halo Dokter. Memang betul hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya laktasi Laktasi dan empati. plus tambah empasi. Ada dua narasumber, siapa aja Dara? Ya, narasumber yang pertama ada Dr. Margaret Mutiara Tirta Sugondo. Dan yang kedua Dr. Maria Haryono, MGC, spesialis gizi Vinam. Nah, oke, jadinya kalau yang satu konsultan laktasi, yang satu lagi ngomongin gizi jagoannya. Dan yang paling asik kalau di Halo Dokter itu bisa Kita bisa halo-halo telepon. langsung sama Benar, dokternya. benar. Nomor teleponnya dong ya, coba disebutin nomor yang teleponnya. pertama di 574-347 dan untuk yang di luar Jakarta di 021-574-3478. Atau Iya. kita juga bisa ditanya di IG ya, Mbak Luna Betul ya. ya. Di @halodoktertvri. Iya, semua dicatetin dulu aja, nomor telepon disimpan ya. Kalau yang mau punya pertanyaan langsung masukin di IG. Nanti semua kita akan bahas satu persatu langsung sama dokternya, tapi di segmen 3. Jadi sekarang tahan dulu, termasuk barangkali ini beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita. Nih, dengerin nih Dara nih pertanyaannya. Apa tuh Mbak? Kan namanya juga lagi zaman pandemi COVID-19. Bisa tuh kejadian ibunya positif ya, sementara anaknya negatif, Negatif. bayinya. Oh, Sementara iya. dia pengen kan langsung menyusui. Nah, Benar, terus caranya benar. gimana? Benar. Boleh apa enggak? Atau Bisa kebalikannya nggak? ya, Mbak Lola Betul, ya? atau kebalikannya. Anaknya yang positif dari Anaknya bapak, positif dari bapaknya terus gitu. ibunya enggak. Ya, benar, benar. Nah, boleh nggak sih yang namanya direct breastfeeding atau menyusui Menyusui, secara langsung? iya. Kalau boleh, gimana caranya? Triknya gimana supaya nggak saling menularkan? Apalagi Mungkin sekarang kita- yang namanya Omikron kan cepet Benar. banget nularnya ya. Kita dengerin ahlinya aja ya Mbak Ya, Lola kalau gitu kita akan jeda sebentar ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Halo Dokter. Jangan lupa tadi nomor telepon kita ya. Karena sehat itu Asik. asik. Nah pemirsa, di Halo Dokter hari ini kita akan membahas mengenai laktasi dan empasi. Berarti ini yang akan ngumpul nonton di sini nih yang mama-mama Kebanyakan muda, ibu-ibu ya, yang benar. lagi pada hamil boleh juga nih supaya nanti begitu harus menyusui tuh udah tahu triknya mesti gimana.
Jangan lupa nomor telepon kita ya. Dan kita di Halo Dokter ini karena sehat itu asik. Ya, nomor teleponnya lagi dong. Kita bisa telepon di 5743476 atau untuk yang di luar Jakarta bisa di 021-574-3478. Atau bisa juga tanya di IG kita di @halodoktertvri. Iya, catat dulu semuanya, segmen 3 baru kita bahas. Kita punya 2 orang narasumber yang udah kelihatan nih di ujung sana barengan sama Bruno. Halo Dok. Halo dokter. Ya, kok ditinggal? Diantar dong. Oh, silakan Dok. Halo. Dokter Margaret kan ya Dok, silakan Dok. Margaret, Oh, ya. tadi aku pikir Dokter Margaret barengan sama Dokter Maria, ternyata sendiri-sendiri. Oh, oke. Bu dokter, Ya. harusnya kan tugas Boyan ini Bu dokter. Ya nggak apa-apa, kan apa-apa, gantian, sekali-sekali saling bantu. gantian. Si Boyan memang aku suruh tadi, dia mesti nganter dulu, ada surat tuh, karena kemarin itu kita mau kerja sama satu perusahaan. Gaji Boyan ke aku juga kasih lagi. Ya elah 1 hari aja. Udah nanti aja kita ngomonginnya ya. Ya udah, ya. Oke ya. Dulu jangan lupa tunggu dokter yang satu ya. Siap-siap, tinggal lu ya, Bu. Nah, pertanyaan udah banyak nih Dok. Ya, Terutama berhubungan sama, karena memang pandemi ya, takutnya ada infeksi yang saling menularkan. Karena yang namanya COVID itu belum tentu dua-duanya dapat nih ibu sama anak yang menyusui. Ini dulu barangkali Dok ya, sebetulnya kalau si ibunya positif COVID, boleh nggak menyusui langsung anaknya, si bayinya? Ya, jadi ini pertanyaan yang lagi banyak banget Banyak ya, ya. Dok Lula. Jadi Lagi hype memang ya, Dok? betul, jadi masuk banget banyak DM chat semua tanya, "Dok, saya positif ini gimana masih menyusui? Iya, Bayi masih boleh tetap menyusui atau tidak?" Iya. Jadi Iya. kalau dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO sama dari Kemenkes kita nih tetap menganjurkan para ibu yang masih menyusui itu kalau misalnya gejalanya cuma tanpa gejala, hasil swabnya positif aja atau misalnya gejala ringan, itu OTG tetap ya dok ya maksudnya? ya OTG Ya. dan gejala ringan gitu ya, Dok, itu tetap menyusui. Jadi enggak Ini usah menyusuinya dipisah. langsung ya, Dok? Menyusuinya langsung, jadi enggak perlu dipisah ibu sama babynya. Nah, oke. jadi ternyata di penelitian itu lebih banyak menguntungkannya dibanding kerugiannya. Jadi dengan pemberian ASI oleh ibunya itu kan membentuk antibodi ya Dok ya, walaupun Iya. sedang Iya. terinfeksi. Iya. Itu bisa memproteksi si bayinya. Oke, nanti Gitu. Dok, waktu kemudian air susunya itu masuk ke dalam bayinya, Betul. itu ada virus yang ikutan nggak Dok? Ada, jadi kalau di dalam ASI itu nggak ada virus. Jadi virusnya itu bisa masuk kalau misalnya dari droplets ibunya. That's why makanya tetap menyusui tapi dengan protokol kesehatan memakai ketat. masker ya dok Oh, ya? jadi Betul, maskernya jadi ketat. maskernya harus benar-benar ketat. Kemudian selesai menyusui, ibu tuh harus bersihkan kan area badannya ya, sama desinfeksi misalnya peralatan yang sempat tersentuh oleh si ibu. Jadi protokol kesehatan 3M-nya itu sih lebih banyak cuci tangannya, tapi tidak perlu dipisah. Ya, Oke. ini memang salah Gitu, satu Dok. kehebatan ASI ya, Mbak Lula ya. Maksudnya dia tidak menularkan virusnya dari ASI Betul. ini Iya. gitu. Malah kita sebetulnya mengejar antibodi Antibodi, dari ASI betul. tadi nih. Jadi Betul. ibunya punya antibodi, malah si bayinya dapat antibodi ya. Dapat Kalau antibodi. kebalik gimana? Misalnya Kalau bayinya yang bayinya. positif, ibunya negatif. Kan nggak mungkin kita kasih masker Ya. kalau si bayi. Sama aja, jadi seperti biasa aja, jadi bayi nggak perlu dipisah Iya. sendiri gitu, atau misalnya bayinya dipisah cuma dapat ASI perah aja, itu nggak perlu, tetap menyusui direct breastfeeding atau Nah, menyusui mudah-mudahan nih langsung. udah bikin tenang semua yang lagi menyusui ya, karena pertanyaan ini bertubi-tubi juga masuk ke redaksi kita, dan ini sudah dijelaskan sama Dokter Margaret, pokoknya boleh, nggak Boleh, usah ya. dipisahkan. Ibu-ibu tuh langsung nangis Dok, kenapa? Iya. Disuruh Karena pisahkan sama bayinya nggak kan, bisa aduh ketemu. gimana Galau caranya gitu ya. Dok, katanya ada materinya juga Dok ya, silakan Betul. Dok. Ini trik-trik Jadi yang nanti lebih barangkali lengkap. semua bisa belajar dari sini, silakan Dok. Oke. Ya ini belum keluar, Ya. ini dia. Oke, jadi ini yang karena lagi hits, jadi ini kita bahas ya, mom semuanya. Langsung menyusui saat terinfeksi langsung Ya, begitu. menyusui saat terinfeksi COVID-19. Jadi kalau sekarang kontak erat aja kita, apalagi ada gejala gitu ya, walaupun hasilnya kita juga misalnya masih swabnya negatif, antigen atau PCR, kalau ada kontak erat kita anggap aja dulu sampai terbukti kita terinfeksi gitu. Iya, Jadi iya. bagaimana? Nah, sebelumnya mungkin saya mau bahas tentang vaksinnya dulu. Ibu-ibu menyusui itu juga banyak yang bertanya-tanya, Bingung gitu ya. Apakah ini divaksin vaksin atau boleh enggak? nggak? Di vaksin itu ada materi virusnya nggak yang keluar gitu. Jadi
aman ya untuk vaksin dan booster. Jadi merek apapun yang sudah disetujui oleh BPOM itu boleh untuk ibu-ibu menyusui dan aman. Nah, kabar terbaiknya nih mom semuanya, antibodi yang terbentuk setelah ibu vaksin itu bisa keluar lewat ASI. Justru itu memproteksi bayi minimal 4 bulan setelah dosis yang kedua. Ini penelitian tahun 2022 ya? Ini yang yang terbaru 2021 saya salah nulis dari screeningnya. Jadi tapi yang diteliti ini vaksinnya yang Pfizer sama Moderna. Jadi belum termasuk tuh yang Sinovac. Tapi musuhnya sih sama ya. Musuhnya kurang lebih sama. Karena kalau di luar negeri kan mereka pakainya rata-ratanya kan Pfizer. Dok, saya mau tanya, berarti kan gini dok, ini kan 4 bulan setelah dosis kedua. Kalau sekarang ibunya baru, misalkan menyusuinya nih baru sekarang, berarti kan hitungannya terus nih menyusuinya kan. Ini berarti kalau dari hamil dia divaksinasi, terus dia menyusui, dapat double nih. Double. Jadi di janin aja bisa keluar gitu ya. Dia punya antibodinya, bayinya juga terproteksi. Apalagi ditambah menyusui. That's why makanya ASI dibilang makanan yang terbaik. Ibu yang lagi hamil. Harus semangat menyusuinya. Terutama di masa pandemi ini jangan terlalu cepat-cepat menyapih. Jadi kebetulan yang nonton kita ini banyak juga yang sudah hamil-hamil besar dok. gitu Sambil berhitung gimana nih kalau nanti pandemi masih terus Tapi gitu banyak katanya. yang masih bingung ya Mbak Lule, apakah boleh divaksin atau tidak dok, seperti itu? Boleh ya? Boleh. Boleh ya, Kalau udah ada berarti ya. kesempatan booster, bahkan di booster Langsung lebih bagus di booster. lagi. Kita Dok. lanjut ya. Nah ini kalau dari Kemenkes sama UNICEF nih, jadi ibu menyusui aman ya divaksinasi dan tetap aman menyusui setelahnya. Jadi nggak perlu kayak habis vaksin terus mesti tunggu dulu, dibuang dulu ASI-nya gitu, nggak perlu. Jadi langsung menyusui Kok seperti dokter biasa. tahu sih itu pertanyaannya orang? Itu udah ada yang masuk dok gitu ya. Itu bertubi-tubi soalnya pertanyaan ke saya. Iya, abis vaksin terus kemudian diperah dulu, dibuangin katanya. Karena katanya bisa jadi bahaya. Nggak ada ya, itu hoax begitu ya. Betul, itu hoax. Jadi tetap menyusui aja ya ibu-ibu walaupun ada demam-demam atau ada reaksi dari vaksinnya itu nggak apa-apa. Kalau demam-demam itu bukan berarti kita sakit. Jangan ya, kalau habis vaksinasi demam itu mah nggak apa-apa, reaksinya aja gitu ya dok ya. Oke lanjut dok. Kita lanjutkan. Nah sekarang panduan memberikan ASI pada bayi bagi ibu yang positif Nah ini udah positif COVID-19 ibunya ya. Jadi ibu tetap dianjurkan untuk menyusui bayinya dengan protokol kesehatan ketat. Kemudian tidak perlu dipisah kecuali misalnya ibunya sakit berat harus masuk ICU atau harus dirawat di rumah sakit. Ya, Dan mau ada tidak orang mau ya, dok, ya, itu ya harus mau dipisah. tidak mau, nah Betul. itu bisa diberikan ASI perah, pemberian ASI perah. Jadi tetap ibunya harus merah kan kalau walaupun di rumah sakit, kalau enggak takutnya bengkak ya mastitis. Jadi tetap perah, ASI-nya nanti dikirim aja. Kita ulang lagi ya dok ya supaya ini yang mendengar betul-betul. Jadi pada dasarnya gini, kalau ibunya OTG atau sakit ringan nih, COVID-nya ringan, di rumah aja dong pastikan isoman ya. Betul, dok. Silahkan langsung menyusui langsung. Betul. Ya. Kalau sampai kemudian harus dirawat di rumah sakit, bayinya pasti nggak ikut kan, tapi tetap saja bisa memerah si ASI-nya diberikan kepada bayinya. Jadi bayinya nggak akan putus ASI gitu. Betul, ya. jadi jangan karena ibu kena COVID, jadi bayi akhirnya terpaksa harus pakai susu formula. Selama ibu masih bisa memproduksi ASI, usahakan berikan ASI gitu. Termasuk juga yang tadi ya Mbak Lula ya, misalnya ibunya habis divaksin, boleh langsung diberikan ASI ya? Boleh gitu banget ya? dok, justru dianjurkan malah Iya. lebih bagus buat bayinya. Kita lanjut. Nah sekarang yang tadi sih sebenarnya sama. Jadi ya protokol kesehatannya itu apa aja? Jadi cuci tangan dengan air dan sabun. Sebelum menyusui nih ya. Betul, Ya, sebelum dan semuanya. sesudah ya nanti ya. Kemudian jangan pegang-pegang area muka ya, Wajah. mata, wajah jangan kucek-kucek. Kalau habis kepegang langsung pakai desinfektan atau cuci tangannya. Kemudian pakai maskernya dengan tepat nih moms, jangan bilang udah prokes tapi pakai maskernya turun. Turun-turun. Ke bawah gitu ya. Kalau bisa pakai masker medis ya minimal. Supaya minimalisasi untuk kontak dropletnya Dropletnya dengan ya. si bayinya. Kemudian tadi bersihin, desinfeksi misalnya di area kamar kan mungkin kita sempat buka masker, kita batuk, nah itu harus dibersih-bersihin. Tapi nggak perlu dipisah, satu lagi perhatikan ventilasi ruangannya, kalau bisa kaca Ini dibuka. juga kadang-kadang orang suka lupa tuh. Iya dok. betul, atau enggak kalau area indoor banget misalnya ada lebih untuk beli air purifier, boleh pakai air purifier. Silahkan pakai HEPA boleh lah gitu Ya, ya. gitu. Baik dok. Nah, kemudian ini sama aja. Jadi ini kalau misalnya harus pakai ASI perah ya. Jadi waktu kita perah itu pastikan bersih. Alat-alatnya tuh kalau bisa udah direbus dulu atau udah disteril dulu. Kemudian pemberian ASI perahnya, misalnya baby kan biasanya nyusuk nih langsung di payudara. Kalau bisa selama dipisah itu jangan pakai botol dot. Nah, karena kadang-kadang kalau ibunya sakit dipisah pakai botol dot, nanti bayinya udah nggak mau. Males nanti ya, udah gampang betul. sih. Oh, Bingung baik. puting. Nah, itu banyak kejadian Jadi seperti pakai itu. apa dok? Jadi pakai apa tuh? Kita dok? bisa pakai cup feeder atau bisa juga misalnya pakai pipet gitu atau pakai cup aja. Gelas Jadi itu bisa. betul-betul minumin dikit-dikit gitu Iya, ya. atau pakai sendok gitu.
Oke. Jadi nggak usah langsung pakai dot, karena kalau pakai dot ada resiko untuk jadi Oke. bingung Dok, puting nanti. duduk dulu dok, Ya, sambil ya. nanti kita tanyain Oke, sip. pertanyaan, pasti pertanyaan jadi begini, terus seberapa sering nih kita boleh merah, kemudian juga kan tadi kan kalau anaknya nggak mau diminumin terus gimana caranya. Oke, pertanyaan semua yang kayaknya udah ada di kepala, dicatat aja ya ibu-ibu ya, langsung kirim ke IG kita, satu-satu kita akan jawabkan. Kalau yang mau telepon langsung ke dokternya boleh dong, nomor teleponnya nih ya. Bisa telepon di 5743476 atau untuk yang di luar Jakarta di 021 574 3478. Atau juga bisa ketik di IG @halo_dokter_tvri. Iya, kita akan jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Dokter karena sehat itu asik. Udah sampai segmen 3, artinya langsung bisa halo-halo sama dokternya ya. 5743476 atau luar Jakarta 021 5743478. Atau Terus bisa tambahan IG-nya Dara? Di @halo_dokter_tvri. Iya, semuanya kita akan baca satu persatu, tapi tadi masih tanggung ya sama Dokter Margaret ya. Tadi Dokter Margaret menceritakan mengenai ini loh, kalau ASI nanti apapun ceritanya gitu ya, tetap aja harus diberikan ASI-nya walaupun ibunya positif dan nggak usah dipisahin, nggak usah takut gitu ya. Tapi tetap aja protokol kesehatan jadi pegangan kita nih ya. Dok, kalau tadi kan dikatakan kalau memang kemudian udah diperas, misalkan nih ibunya sakitnya sedang masuk rumah sakit, ASI-nya diperas dong berarti kan. Diberikannya itu jangan pakai botol katanya. Betul. Nanti anaknya jadi malas buat menyusu. Tapi kan repot dok pakai cup itu feeder. cup feeder kemudian gelagapan anaknya kebanyakan tuh gimana sih dok? Nah, jadi memang kalau pakai cup feeder, bayi-bayi yang belum terbiasa untuk pakai, memang awal-awalnya dia Pasti pasti ada penyesuaian. kayak ya motor nggak, gitu. memang nggak semudah itu Iya, kalau iya. kita pakai. Ada memang adaptasinya dulu dok, begitu kali ya. betul. mungkin dari Kadang-kadang bayinya. pun anak-anak yang biasa direct atau nyusuin langsung dikasih botol dot juga nggak mau sama sekali. Karena Iya. belum terbiasa juga. Ya, apalagi kondisi tiba-tiba dipisah sama ibunya, Ibunya, biasanya iya, bayi-bayi itu betul. suka ada kondisi yang namanya nursing strike atau ngambek dia. Oh Dia gitu, nggak- jadi kita nggak. Ya itu drama banget memang. That's Terus why. kita mesti gimana yang jadi ibunya? Jadi kalau ibu kan memang kalau udah dipisah harus lagi di rumah sakit ya ibu kan merah. Nah Iya. keluarga di rumah itu yang mesti sabar ya untuk coba bayinya disuapin sedikit-sedikit, Pelan-pelan pelan-pelan gitu. gitu. Berarti ini untuk sebenarnya mau minum. harusnya bapak-bapak juga ikut nonton ya Mbak Lula? Kayaknya sih nonton ya bapak-bapak. Iya. Ini Bapak Dara ada di sini buktinya ya. Atau pakai pipet juga bisa kalau Ya, susah. tadi saya juga mau Nah nanya, untuk pakai bayi-bayi pipet yang juga kecil, mungkin tapi bisa kalau ya, udah di Dok? atas 6 bulan tuh kan udah boleh pakai cup ya. Betul. Dokter jadi boleh sambil disuap-suapin gitu, sedikit-sedikit. Jadi ada ASI yang masuk. Baik. Baik, Tadi baik, masih ada baik. satu lagi dok kayaknya yang masih mau Penyimpanan ASI perah. Iya penyimpanan. Nah Ya, penyimpanan tuh gimana ya dok ya? Silahkan. Sambil nanti kita menunggu Dokter Maria. Dokter Maria. Untuk penyimpanan Ini penyimpanannya ya. ASI perah. Jadi kalau kita misalnya perat, kemudian kita mau simpan di kulkas yang bawah, Iya. itu yang di chiller ya, itu Iya. bisa 3-4 hari, maksimal 5 hari. Iya. Kemudian kalau misalnya di freezer dengan suhu minus 18 derajat Berarti Celcius. beku ya? Iya, yang beku ya, terutama misalnya kan kita rata-rata pakainya yang udah 2 pintu ya Iya, freezernya. iya, Nah, iya. itu bisa ada yang 3-4 bulan. Tapi kalau yang freezer, yang chest freezer yang khusus yang bisa buat es krim tuh, Iya. nah itu bisa sampai 1 tahunan. Oh. Tapi kan kita jarang yang ngasih ASI Iya, yang iya. udah agak lama, lebih fresh kan lebih bagus Betul. sebenarnya. Iya betul betul. Nah, iya. kalau misalnya mau langsung perah terus langsung dikirim misalnya ke rumah sakit, itu bisa ditaruh di ice pack yang ada di cooler bag. Tas-tas, cooler biasa ya, cooler nah bagnya itu itu. bisa tahan 24 jam di dalam situ moms. Oke. Kemudian kalau misalnya merah, misalnya cuma beda ruangan nih sama bayi, nah itu bisa di suhu ruang 3-4 jam. Tuh, oke dong sebetulnya Gitu. ya 3-4 jam. Kalau misalkan pakai yang tadi ice pack aja 24 jam, oke Betul. sebetulnya. Jadi bisa kirim-kirim gitu loh maksudnya Iya, ya. masih bisa kirim-kirim. Dan sekarang juga ada nih ya, Mam, sebetulnya nih ya buat mama-mama muda tuh udah ada yang memang ojek khusus buat ASI karena dia memang Iya. ada tempat khususnya. Nah, tinggal tanya-tanya tuh sebetulnya tuh ya di grup masing-masing grup ibu-ibu muda Betul. biasanya. Dok, berarti kalau misalnya sudah yang sampai tadi 4 bulan nggak berkurang dia punya apa namanya? nutrisinya Nutrisi dan untuk si lain-lain. bayinya. Kalau untuk kayak makronutriennya, kayak karbohidrat, lemak dan lain-lainnya sih Nggak nggak terlalu sih. berpengaruh. Oh, baik. Bioaktif faktornya juga enggak, paling vitamin C sih biasanya Yang agak sudah berkurang. Tapi untuk mineral-mineral yang lain sih nggak terlalu Ada signifikan lah perbedaannya. Ada satu pertanyaan titipan mengenai karena sekarang biasa kan ibu-ibu kan udah banyak baca macam-macam akhirnya jadi bingung. Ya. Kalau buat nyimpannya itu pakai apa sih dok sebetulnya? Pakai plastik kah? Pakai botol kaca iya, kah betul. itu? Memang kalau golden standardnya itu pakai yang botol kaca.
Tapi kan sekarang banyak kan agak susah ya, takut pecah dan lain-lain kalau di perjalanan pakai kantong ASI pun nggak apa-apa yang steril, yang harus yang BPA free. Nah, ada kantong ASI namanya yang BPA free katanya gitu ya, nggak pakai BPA. Nah itu bisa dicari dan harganya juga tidak terlalu mahal, bisa cari di tempat sekarang sih online lah biasanya ya. Yang paling penting ibu-ibu jangan nanti dari plastik itu ngangetinnya pakai plastik itu, jangan. Jadi harus pindahin dulu ke wadah ya, misalnya kayak wadah kaca gitu, botol kaca atau enggak botol yang botol plastik. Betul, jangan di plastiknya kadang-kadang suka dituangin air mendidih di situ, jangan. Nah, kalau biasanya juga memang dituangin air kalau nanti nih dituangin air mendidih kah atau cuma direndam air hangat kah atau gimana, Dok? Untuk pemanasan ASI perah itu pertama kita jangan beku langsung ditaruh di air panas. Jadi harus dicairin dulu, dicairin dulu, ditaruh di kulkas bawah ya atau di chiller itu sekitar 24 Dok, dia mencair. Tapi kan kadang-kadang butuh cepet nih. Iya, butuh cepet, kita langsung taruh di air mengalir aja, buka kerannya. Nanti kan dia cepet tuh. Habis itu kita pindahin ke botol ya. Kemudian kita hangatkannya di air yang 40 derajat Celcius. Jadi jangan lebih direndam di air hangat. Jadi biar lebih cepat ininya ya. Airnya 40 derajat Celcius. Jadi jangan lebih panas, jangan mendidih jangan pokoknya. air mendidih. Betul, itu kayak air dispenser, panas dispenser itu sekitar 40 derajat Celcius. Oke, baik. Menarik, Dok, saya mau nanya juga satu, ada kemarin titipan teman saya nanya, itu kalau misalnya yang dipera, maksudnya yang bayi yang minum ini minimal berapa cc ya, Dok, yang minumnya? Tergantung dokter dari usianya. Nah, kita lihat kalau biasanya memang ASI kita kan nggak takar sekali, kecuali memang kalau kita botol feeding ya, minumnya di dot itu memang biasanya sih ada takarannya untuk minum. Ada umur, ada berat badannya kalau si kelebihan bayi, dia biasanya kita taunya dia muntah tuh biasanya kalau overfeeding. Nah, kira-kira nih seberapa minumnya itu bisa dilihat dari 150 cc kali berat badannya dalam kilo. Misalnya berat badan bayinya 4 kilo berarti 150 kali 4. Jadi 600 itu kebutuhan satu hari tinggal dibagi. Per feedingnya berapa? Misalnya mau 10 kali minum berarti 600 bagi 10 berarti 60 cc. Tapi tetap aja sih liatin bayinya. Kalau bayinya masih naik teriak-teriak masih lapar ya kita kasih lagi lah pastinya ya. Itu lebih banyak juga berhubungan sama bayinya ya. Iya, nanti biasa ibunya akan tahu nih seberapa nih kira-kira kisaran minum bayi. Tenang, nggak usah terlalu panik. Ntar ibunya juga ngerti kok yang gini-gini. Ibunya lama-lama punya kayaknya feeling. Terus nih, Mbak Lula. Masa? Ponakan saya kayaknya nggak pernah ada batasan cc-nya minum waktu dulu bayi ya. Boleh-boleh aja kan kalau Boleh-boleh misalnya aja ya? kemudian. Yang paling penting kan kita pantau pertumbuhan berat badannya itu loh, Dok, ada di grafik Jangan sampai pertumbuhan terjadi obesitas juga ya, Dok ya. Iya, jadi jangan sampai dia muntah-muntah sampai Kartu menuju sehatnya ada tuh biasanya grafiknya. Satu lagi dari ASI hebatnya nih pemirsa, jarang banget kejadian tuh yang namanya obesitas. Betul, kalau jarang. ASI. Karena ASI tuh udah dirapihin karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Oke deh. Sudah lengkap. Nah, udah kelihatan Bruno nih. Bruno sama Dokter Maria. Hai Dok, sini Dok. Dokter Maria ini belum selesai, Dokter Garetnya. Dokter Maria duduk dulu boleh ya, Dok ya? Selamat pagi, Dokter Maria. Iya. Dari Jembatan Ancol. Enak aja. Maria, Bu. Maria, Maria, beda. ini. Terusnya dengerin nanti Dokter Maria cerita mengenai tadi yang katuk. Daun katuk. Betul apa tidak sih katuk tadi ya? Nanti ya. Itu maskernya jangan turun, Bruno. Oh iya. Turun dulu ya. Silakan Dok, diteruskan Dok. Nah, ini yang paling sering ditanyakan juga, jadi keamanan obat-obatan COVID-19 betul, pada Dok. ibu menyusui. Nah, untuk obat-obatan kan biasanya udah ada dari Kemenkes nih, Iya. udah ada panduannya, apalagi kan udah yang diperbarui nih yang 2002 ya tata laksananya. Jadi untuk obat-obatan yang simptomatik atau untuk gejala rata-rata aman ya, kayak paracetamol, ibuprofen, misalnya vitamin D nih. Nggak usah ditanya lagi, tenang aja. Itu semua aman. jateng ya, Nah, jadi cetirizin masuk. atau misalnya Aman. anti-antihistamin. Nah, kecuali mungkin asetilsistein. Ini kalau tahun lalu memang agak banyak diresepin untuk pengencer dahak, ini masih belum ada data. Jadi kalau ibu-ibu nyusuin kalau belum ada data mendingan hindarin dulu aja. Minum air putih hangat aja ya, Ya, ibu-ibu ya. Itu kayaknya udah paling bagus deh kayaknya. Ya, atau obat-obat pengencer dahak yang lain masih oke. Kemudian pseudoephedrine ini kan suka ada di racikan obat-obat untuk flu ya. Ini sih sebenarnya aman untuk ibu menyusui, tapi ibu-ibu dengan problem yang ASI produksinya agak kurang, itu sebaiknya hindari karena dia bisa menurunkan produksi ASI gitu. Banyak kan cerita ada pseudoephedrine aja. Ya, yang kandungannya ada pseudoephedrine-nya. Kan suka dicampur tuh Dok, biasanya di obat flu. Jadi sekarang ibu-ibunya juga harus rajin baca. Ini kalau misalkan ceritanya adalah campuran nih obatnya, dibaca. Kalau udah pseudoephedrine sementara memang ASI-nya agak kurang, jangan Sebaiknya diminum. dihindari ya, Dok. Betul, ya. tapi kalau yang ASI-nya oversupply banyak nggak apa-apa. Nggak Lumayan agak masalah. ngurangin dikit. Ya. Baik Dok, apa lagi Dok? Nah, ini sekarang yang antivirus. Antivirus ini kan kalau tanpa gejala kan nggak ada nih di panduan, nggak usah diberikan. Tapi kalau gejala ringan, kadang-kadang udah dipaketin, memang dokter ngeresepin. Nah, jadi sebenarnya nggak selalu harus gejala ringan
minum antivirus. Kan ibu-ibu menyusui ini galau banget karena kalau kita konsumsi antivirus yang sekarang ini ada itu kita harus stop dulu nyusuin sekitar 5 harian. Gitu. Kalau dulu kan masih dikasih oseltamivir, tapi sekarang oseltamivir udah nggak ada di panduan. Kalau oseltamivir kan aman nih untuk ibu menyusui. Nah, sekarang ibu-ibu dengan gejala ringan kalau sama dokter dikasih nih, dan kita udah info dok saya nyusuin, tapi tetap dokter kan harus lihat kan dia kan tanya, ibu ada komorbid nggak penyakitnya. Jadi jangan kayak saya nyusuin, saya nggak mau lah gejala ringan, saya nggak mau minum antivirus. Nggak bisa gitu juga moms. Jadi kita harus lihat-lihat dulu nih, tiap kondisi ibu beda. Tapi ada ibu yang memang gejalanya sangat ringan ya dia nggak minum nggak apa-apa. Berarti dok kita ulang lagi dok ya. Kalau dikasih sampai favipiravir, yang paling kan sering kan banyak ini kan ya. Kan belum ada data ilmiah. Berarti memang ASI-nya nggak boleh diberikan? Jangan dulu. Berapa hari dok? 5 Sekitar hari 5 hari konsumsi. 5 hari minum, berarti selama 5 hari itu. Tapi hitungannya yang benar ya mam ya. Kenapa mesti ini benar? Karena gini hitungannya, nanti terakhir hari ini misalkan minum, baru besok berarti kita hari mulai pertama. Kemudian 24 jam lagi ya. Baik. Kemudian kalau remdesivir kan biasanya kalau yang dirawat. Nah, kalau yang dirawat ini ada penelitian yang data walaupun terbatas masih tetap bisa nyusuin. Tapi yang ini yang baru nih, obat yang masuk yang molnupiravir. Nah, ini kalau nyusuin harus stop dulu selama kita konsumsi dosisnya, kemudian 4 hari setelah selesai dosisnya harus nggak boleh nyusun juga. Dok, boleh duduk dok. Ini sekarang IG lagi banyak banget banyak yang bertanya nih dok di IG kita. Pemirsa, sebelum kita pindah ke IG nih, saya ngingetin lagi nih buat semua ibu-ibu yang kemudian positif gitu ya dan sambil menyusui. Jadi kalau sudah kemudian dikasih obat karena memang udah ringan, gejalanya lumayan begitu ya, dikasih obat antivirus berarti harus berhenti menyusui 5 hari. Minimal 5 hari. Itu kalau yang favipiravir, yang Avigan gitu kan ya. Tapi kalau dikasihnya yang model yang lain, yang molnupiravir, artinya adalah ngitungnya gini. Setelah selesai minum, tambah 4 hari nggak minum obat, baru bisa kemudian memberikan ASI-nya. Sementara kalau yang OTG atau ringan banget gitu yang sampai nggak pakai obat antivirus, semua boleh menyusui dan nggak perlu pisah dari bayinya. Betul. Tapi langsung sedih loh dong, ya pisah 5 hari gitu kan. Galau semua ibu-ibu tuh. Maksudnya gini, ini langsung. Udah ada pertanyaan nih. Dokter Maria nanti sebentar lagi ya dokter Maria ya. Pertanyaan kartu juga kayaknya udah banyak banget tuh. Silakan. Oke, dari @Awita Ekasari. Dok, saya mau nanya dong. Anak umur 10 bulan belum makan empasi kasar. Bagaimana agar anak saya mau makan empasi? Karena setiap dikasih tekstur yang kasar, dia selalu muntah. Itu pertanyaan pertama dok kayaknya. Yang keduanya, apakah penggunaan garam dan gula untuk anak umur 10 bulan pada empasi baik? Dan baiknya itu berapa banyak? Yang ketiga, apakah tekstur empasi ikut mempengaruhi pertumbuhan pada gigi anak dok? Karena umur 10 bulan belum bisa makan tekstur kasar. Dokter Maria pasti ini ya. Gak apa-apa ya dokter Maria ya. Ini padahal belum ngomongin materi, nggak apa-apa dia langsung. Dari pertanyaan dulu dok. Lompat ya, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau prinsip empasi itu biasanya kan kita mulainya start 6 bulan, harus mulai gitu ya. Karena kenapa harus empasi? Karena nutrisi pada ASI sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi si bayi. Karena dia sudah butuh nutrisi yang lebih besar lagi. Nah, masalah tekstur ini memang harus pelan-pelan. Biasanya sekitar awal 6-8 bulan teksturnya itu masih yang lembut, masih yang saring gitu ya, campuran semuanya disaring. Kemudian bertambahnya usia, kemudian 8 sampai setelah 8 bulan mulai yang bisa dia pegang, agak kasar gitu-gitu. Kenapa? Rupanya ini juga untuk merangsang, menstimulasi gitu ya, termasuk menstimulasi oralnya, menstimulasi kelak. Kalau kata teman saya dokter gigi sih ini juga bisa menstimulasi kelak untuk pertumbuhan ini ya. Betul, rahangnya. Karena kalau nanti rahangnya terlalu kecil nanti giginya kumpul-kumpul semua gitu ya. Jadi memang harus ngunyah memangnya belajar. Jadi kalau kesulitannya si Ibu Awita ini, dia belum tentu ya memang harus dilatih pelan-pelan. Kalau misalnya tadinya masih yang saring-saring lembut, mungkin adalah mulai dimasukkan tekstur-tekstur yang diselang-seling ya dok ya. Atau mulai yang bisa dia pegang gitu ya. Satu lagi nih Bu Awita, dilihat anaknya yang muntahin atau dia muntah. Karena kalau anaknya, kadang-kadang kalau anak nggak mau tuh dia udah pinter, udah dilepeh gitu lah mesti kalau ngomongnya gitu. Jadi kadang-kadang anaknya yang nggak mau, berarti gimana? Kitanya mesti rajin, cari jalan supaya dia mau gitu ya. Apakah mungkin terlalu monoton gitu ya dari rasanya, terlalu monoton, atau variasi-variasi makanan yang kita campur itu mungkin itu aja, jadi rasanya kurang asik jadinya ya. Ini terkait juga dengan garam dan gula, apakah perlu sekali juga ternyata enggak gitu ya. Apakah
garam yang dimaksud sebenarnya ya betul bayi butuh natrium tapi kadarnya kecil dan ini pun sebenarnya masih bisa dipenuhi dari bahan-bahan makanan yang alami. Jadi nggak perlu ditambahkan lagi garam dan gula. Hanya biasanya kalau menjelang lompat ke makanan keluarga mulai ditambahkan ada rasa. Hati-hati ini masalah rasa, jangan sampai kemudian juga dia jadi pengaruh ke ini ya apa namanya kebiasaan jadi nggak mau gitu. Masih bicara mengenai rasa Mbak Awita, ini tambahan pertanyaan yang lain, tapi jawabnya nanti ya dok ya. Adalah mengenai gini, katanya kalau mau kasih bayi, bukan bayi sih, udah empati udah agak gedean gitu ya maksudnya. Kalau mau kasih makanan cobain dulu sama ibunya. Kalau nggak enak jangan kasih anaknya. Nah sementara ibunya nganggapnya kalau nggak ada gula sama garam nggak enak. Kalau nggak dikasih bawang nggak enak. Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Jangan lupa nomor teleponnya masih terbuka ya. Di 5743476 dan untuk di luar Jakarta di 021-574-3478. Atau juga bisa lanjut lagi di IG kita di @halodoktertvri. Kita jeda sebentar ya pemirsa ya, kita kembali saat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter ngomongin mengenai laktasi dan empati. Yang ternyata pertanyaannya banyak banget, kebanyakan barangkali ibu-ibu muda nih atau barangkali neneknya atau kakeknya yang telepon ke sini. Boleh ya di 5743476 di 021543478 dan @halodoktertvri buat IG kita. Jangan lupa karena sehat itu asik. Jadi gimana tadi kita mulainya nanya mengenai anak-anak boleh nggak sih dikasih gula atau garam gitu ya Dara ya? Iya. Dan termasuk tadi dok, boleh nggak sih dok katanya sudah dicobain, kalau dicobain sama ibunya nggak enak gimana anaknya tahu katanya. Kita kalau anak itu kan kita yang memperkenalkan gitu ya. Kalau misalnya menggunakan standar ibunya ya sudah pasti ibunya sudah mengenal sekian banyak rasa. Jadi biasanya nggak begitu. Tekstur yang harusnya anak biasa-biasa aja ya buat orang dewasa biasanya jadi nggak enak gitu ya karena kan kita rasanya sudah yang garamnya banyak, gulanya ada manis-manisnya mungkin gitu ya. Tapi untuk anak berbeda. Jadi ini bukan suatu keharusan apakah harus ada garam atau gula. Jadi nggak perlu garam, nggak perlu gula kok. Itu jadi alamiahnya aja udah cukup kok gitu ya. Dia perbandingannya cuma sama ASI kok gitu ya. Betul sekali. Oh baik-baik. Dokter Maria, saya tapi juga mau nanya, apakah pengaruh misalnya ibunya nih, ada kan beberapa orang nih Mbak Lula yang mereka bilang saya nggak makan misalnya kambing atau ikan. Akhirnya nanti anaknya juga jadi ikutan alergi atau nggak bisa makan makanan seperti itu. Betul nggak seperti itu? Nah, itu sebenarnya hanya mitos. Jadi betul atau tidak tergantung bawaan alerginya. Belum tentu alergi ibu keikut ke anak gitu ya. Jadi biasanya ini karena pola. Karena pola itu juga kita samakan gini anak-anak yang tidak mau makan sayur, buah gitu ya setelah 1 tahun ke atas makanannya sudah sama dengan makanan keluarga ya karena mungkin pola keluarganya itu jarang sekali memperlihatkan bahwa orang dewasa sebenarnya juga mengonsumsi sayur dan buah. Jadi anak itu peniru ulu. Kita yang harus nih mencontohkan yang kita makan juga kalau anak yang mau makan sayur ya ibunya makan sayur dulu yang banyak. Ya, betul. Diperlihatkanlah dari awal sejak dia jadi memang makanan menu setiap hari ya. Dok, bahwa itu memang harus dikonsumsi sebagai. Dok, hari ini ada materi nggak dok yang dibawa dok? Ada ya, silakan dong. Baiklah, ya maaf ya dok. Gini. Karena tadi kita juga sudah membicarakan empati, rasanya pertanyaannya juga banyak tentang empati, tapi saya juga ingin sedikit menaruh perhatian untuk ibu-ibu yang menyusui ini, karena biasanya ibu menyusui fokusnya hanya bayinya atau ada juga yang fokus hanya bayi tapi juga kepengen beratnya jadi turun gitu ya dok. Iya itu gimana tuh dok ceritanya? Terus ada salam dari Katuk ya dok? Itu udah pertanyaannya Bruno tuh. Aduh Katuknya belum terjawab ya. Baiklah nanti kita jawab belakangan. Jadi harus diperhatikan bahwa peran ibu itu penting sekali untuk 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ini penting banget baik nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu maupun nanti kita berharap kualitas ASI-nya ya dok. Jadi ini maksudnya juga jangan diet-diet di 2 tahun pertama gitu ya dok ya. Lalu harus ketahui dulu bahwa volume dan komposisi ASI ini berkaitan sekali dengan status gizi ibunya. Biasanya volumenya benar ya dok sekitar 450, ada yang 500 gitu ya bisa sampai lebih. Ini tergantung dari masing-masing ibu. Kalau ibunya malnutrisi berat, Tuhan itu baik sekali. Walaupun kita malnutrisi, biasanya tetap ada produksi ASI dan kualitas nutrisinya bagus dok. Oh tetap aja bagus. Tapi
kalau dibandingkan dengan ibu yang sehat pasti tetap ada perbedaan dan biasanya lama-lama produksi ASINya jadi lebih berkurang. Nah, kan sayang kan. Iya, jadi kalori totalnya, lemak, vitaminnya jadi nggak seadekuat kalau status gizi ibunya itu baik. Kalau berjalan terus-menerus ya ini berarti efeknya ke bayi. Biasanya pertumbuhan bayinya sudah tidak sesuai lagi dengan KMS-nya gitu ya. Nah, Kanan ya ke kanan ya. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui sebenarnya ketambahannya yang nggak besar-besar juga dong. Jadi kalau 6 bulan pertama sekitar 330 kalori, setelahnya ketambahan memang lebih baik. Banyak lagi sekitar 400 kalori. 330 ini bukan yang kemudian yang biasanya makan 3 kali jadi makan 6 kali juga enggak. Jadi sebenarnya ini enggak terlalu besar. Kira-kira nih dok, kalau 330 kalori itu misalnya gini, kalau kita ngomongin nasi apakah? Nasi rames kali ya dok? Nasi rames tuh jadi gini, nasi rames itu kalau full itu bisa sampai 600 sampai 700. Aduh. Itu rames Padang kali dok ya? Iya, atau nasi padang Yang padangnya bungkus besar. gitu ya, Iya, bisa betul. juga. Bisa mencapai sekitar 750-an kalori. Jadi ketambahannya bisa ada ancar-ancar gitu ya, nggak sampai segitunya. Ini yang biasanya mengeluh ibu-ibunya, tapi saya lapar. Akhirnya ya keluhannya juga setelah bayinya Kan gede, gini dok ya, setiap berat kita badan. habis nyusuin itu kan lapar dok, haus dan lapar gitu ya. Betul, biasa solusinya sebelum menyusui mungkin minum dulu yang banyak, kemudian asupan yang tinggi serat. Tinggi serat itu kan bisa sayur, buah maupun kacang-kacangan. Kacang-kacangan kan sumber protein yang baik. Jadi nggak boleh dimsum, somai, jangan ya Bukan dok nggak ya. boleh, tapi mungkin porsinya kali dok. Jangan banyak-banyak. Nggak Baik, 3 dok. kali 1 porsi gitu ya. Baiklah, jadi pertanyaannya terus gimana makan apa nih dok? Boleh nggak 3 kali ketambahan nasi rames gitu ya? Nah ini kebutuhan nutrisi gizi seimbang yang harus terpenuhi. Harus terpenuhi karena tadi ada kaitannya sama daun katuk. Jangan sampai yang kadang-kadang ada ibu yang tinggal mungkin serumah sama kakek, nenek gitu ya yang peduli sekali. Jadi diberinya makanan tuh hanya daun katuk yang benar-benar dominan. Pahit Akhirnya gitu ya. akhirnya mungkin Pahitnya enak. sih enggak, kan enak. Cuma Enak, kan enak. kenyang, Oh, enak, nggak ya. bisa makan yang lain. Iya, dampaknya akhirnya nutrisi yang diharapkan lainnya gizi seimbang ini kurang jadi nggak tercukupi ya, terpenuhi. Dok. Betul. Iya, Dokter proteinnya- Maria tuh udah hafal banget nih pemirsanya. Kejadiannya seperti itu, tiap hari kan 1 mangkok besar katuk. Akhirnya tuh nggak makan yang akhirnya lain kenyang gitu. sendiri dan Iya, enak iya. lama-lama. Benar. Kasihan ibunya gitu ya, butuh tenaga. Tapi butuh- daun katuknya nggak apa-apa, nggak salah. Nggak apa-apa, jadi masukkan dalam kebutuhan yang mana? Biasanya dalam masuk kebutuhan serat dan juga ada unsur karbohidratnya. Keuntungannya daun katuk ini, dia juga ada unsur proteinnya dan ada sifat memang untuk meningkatkan produksi ASI. Yeay. Tapi hidup sekali daun lagi katuk. ini jadikan bagian dari asupan gizi seimbang Nah, bukan kalau utama. sekarang itu kan sudah ada ya dok yang kan kalau dulu kan barangkali kita bikin katuknya gitu ya. Sekarang tuh udah ada pil-pil khusus yang udah maksudnya ekstrak daun Iya. katuk. Boleh Itu apakah nggak sama dok? nggak tuh, Dok? Sebenarnya itu keputusan masing-masing. Biasanya kita tanyakan dulu ke dokternya, aman atau tidak. Kalau ada respon alergi ya sudah pasti nggak bisa. Kita Memang tanya, yang paling dokternya dokter Mbak Margaret ya dok. Dok gimana dok? Boleh nggak dok pakai yang obat-obatan yang maksudnya bukan obat sih, maksudnya suplemen ya? Suplemen, biasanya Memang. ekstrak. tapi dia ekstrak ekstrak daunnya. daun katuk seperti Sebenarnya itu. memang kalau dari penelitiannya dok memang nggak ada kayak harus kadar segini bisa naikin produksi ASI gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi kayak dokter Maria tuh itu pilihan sebenarnya. Iya, Jadi iya. masih di penelitian itu pun belum jelas di kadar berapa yang bisa naikin produksi ASI. Tetap untuk ningkatin produksi ASI bukan dari suplemen-suplemen Iya. seperti itu ASI booster, tapi lebih ke gimana kita Kebutuhan merangsang gizinya. payudaranya dengan hisapan bayi atau ya dengan pompa itu sendiri. Termasuk Supply by psikis demand-nya. ya, Dok? Ya, Psikis psikisnya ya. bisa juga mungkin Aduh, ada beberapa udah ibu susah yang kalau kalau psikis. dia minum itu dia merasa lebih percaya diri, yang nggak Oke, apa-apa juga akhirnya selama dia nggak ada merasa- efek samping Iya, ya dok. Oh, iya, jadi benar. boleh aja diminum Boleh. gitu ya. Tapi Apalagi nggak kalau- wajib. Tapi nggak wajib. Bukan satu hal yang Apalagi wajib, kalau betul. diminum terus rasanya jadi banyak ya silahkan aja gitu. Ya, Karena ada mungkin unsur psikisnya tuh dok ya, psikisnya, karena dia ya. ngerasa dia minum, akhirnya jadi asinya dia ngerasa jadi banyak seperti itu ya. Iya. Iya, Silahkan iya. dok. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat satu-satu. Karbohidrat itu penting. Jadi karbohidrat yang baik itu karbohidrat yang kompleks. Misalnya nasi merah, umbi-umbian ya, oats. Yang harus dihindari justru karbohidrat yang simpel. Jadi dari biasanya gula yang kita tahu tuh gula ya. Gula ini gula putih, gula aren gitu ya, gula pasir, gula batu. Ini termasuk gula baik dalam masakan maupun yang kita sengaja memang tambahkan dalam minuman. Ini yang harus dibatasi. Biasanya ada yang ngumpet gulanya dalam bahan-bahan makanan seperti oke. ini. Jadi hati-hati, Yang suka nggak pakai jajan ya, gula Dok, ya? langsung disendokin, tapi gulanya ngumpet di dalam bahan makanan yang lain. Jadi nggak pakai gula pasir tapi makan biskuit sama juga gitu ya. Oh, baik. Biskuitnya 3 bungkus gitu ya. Terus dok ada. kalau anaknya udah MPASI diiseng-isengin ya dok, dikasih-kasih ke Oh, anaknya. iya. Jadi anaknya jadi akhirnya
nggak cita mau. rasanya jadi Cita rasanya berubah, jadi yang ya. makanan kemasan. Baik, itu Oke. ngerusaknya cita rasa si anak karena itu. Ya, ya. Ya, lalu ada protein. Protein itu ada yang dari hewani, ada dari nabati. Ini harus balance aja. Biasanya kalau ibu menyusui memang ketambahan lebih banyak protein daripada ibu yang tidak menyusui ya. 6 bulan 20 gram, ini kira-kira 20 gram bisa 4 lah, 4 putih telur kisarannya ya. Bisa juga tambahin ayam, tambahin daging juga boleh ya. Lalu lemak. Ini yang biasanya ibu-ibu takutkan gitu ya. Lemak itu perlu, tetapi yang kita tidak perlukan kalau kebanyakan minyak goreng gitu ya. Tenang, sekarang susah kok minyak gorengnya. Untung jadi langka ya, ada untungnya juga gitu ya. Yang harus kita penuhi lemak yang tidak jenuh. Biasanya dia keikutnya ada di alpukat, ada di minyak sayur kayak minyak zaitun, minyak canola ya, ada juga di ikan. Ikan laut dalam biasanya mengandung Kalau lemak yang minyak baik. zaitun, minyak canola dipakai buat goreng jadi boleh? Jadi nggak boleh dong. Tetap Jadi aja, harus kan? karena Iya. rusak gitu. Jadi biasanya hanya berupa tumis ataupun kita campurkan setelahnya. Kan biasanya empasi juga kita kasih minyak kan dok, gitu. iya. Anak-anak itu kan perlu minyak, anak kecil itu perlu dominan Tapi si banyak minyak ini berarti tidak dipanaskan, bukan untuk menggoreng. Betul, begitu karena ya? struktur baiknya jadi kita nggak dapat. Padahal kan kita maunya lemaknya yang Udah dapat ikan esensial. kembung bagus, ikannya Digoreng. digoreng, jangan begitu. Betul sekali. Iya. Nah, jadi dianjurkan konsumsi ikan setidaknya 2 kali. Biasanya yang warning adalah orang-orang yang mungkin hidup di daerah khusus yang mungkin paparan logam beratnya ini banyak. Biasanya kan ada tinggi. warning dari pemerintah setempat ya. Ya ini juga harus dipilih-pilih ikannya. Tetapi saya rasa sih untuk kita orang Indonesia cenderung aman ya ikan-ikan. Boleh ikan darat boleh kan? Maksudnya kan air tawar. Air tawar boleh. Maksudnya air tawar Adanya buaya maksudnya. darat Oh dong. jangan. Air tawar gitu nggak apa-apa Iya, kan? boleh gitu sekali, ya. boleh ya. Yang penting bukan sebaiknya tidak berupa ikan kemasan ya, ikan kaleng gitu ya. Atau oke. ikan asin Makanan mungkin kaleng, enggak ya. iya. Kok itu buat ibunya aja ya? Ya, ini kan nutrisi buat ibunya. Jadi ibunya Iya, juga iya. kalau bisa jangan sampai ikan asin juga gitu Oh, ya. begitu ya. Baiklah. Ya, ibu langsung pada nangis ya. Aduh, ikan asin aja nggak boleh katanya. Ya, lalu ibu menyusui butuh ketambahan beberapa mikronutrisi, vitamin D, kalsium, yodium ya. Jadi bisa dilihat sendiri nih sumber-sumber makanannya. Daripada harus minum suplemen yang kita tidak tahu apakah takarannya tepat atau tidak. Baik. Karena apakah ibu menyusui butuh suplemen? Jawabannya pasti belum tentu ya. Baik. Jadi suplemen itu kadang memang ada yang diperlukan untuk sesuai indikasi, ada juga yang jangan. Nanti kalau baik. kelebihan jadi berbahaya gitu. Jadi lebih baik dari bahan-bahan makanan yang alami. Oke, B12 kalau ada yang memang penganut Vegetarian. diet-diet yang vegetarian, cenderung konsumsi vegetarian tuh ada yang sengaja memang karena pengaruh agama gitu ya, agama. budaya juga ada. Iya. Lalu cairan saat menyusui biasanya haus ya dok, Haus, ibu-ibu itu ya. haus, Ya haus itu banget. dia. Iya. Sebelum daripada ketambahannya makanan, mungkin cairannya dulu dipenuhi. Cairan ini bisa dari jus ya, bisa dari buah yang berair, Iya. bisa dari air minum. Kalau nggak batuk pilek, air es juga nggak apa-apa kan ya dok ya? Boleh sekali. Biasanya antara 2 sampai 3 liter. Jadi minumlah setiap kali makan dan setelah menyusui sebelum rasa lapar mendera. Gitu. Jadi jangan sampai lagi lapar-laparnya tuh wah, semua dimakan nanti Betul takutnya. sekali, ya, nanti baik. akhirnya ibunya kena dampak penyakit yang lain juga akibat dampak kelebihan makan yang terus-menerus berjalan selama 6 bulan gitu ya. Baik. Oke dok, Lalu- kayaknya kita mesti jeda di harus situ break dulu nih dok. sebentar dulu ya, dok, ya. Ini contoh-contoh menu ya dok ya. Contoh-contoh Silakan menu. dok duduk dulu dok ya. Jadi pemirsa kita akan bahas mengenai contoh menu selanjutnya. Plus tambahan kita udah janji sama IG-nya kan. IG-nya itu akan kita bacakan lagi pemirsa ya. Habis Karena memang ini ya. sudah banyak. Tapi kan tadi tanggung tuh karena bagus banget ceritanya mengenai bagaimana ibu yang menyusui ternyata nggak boleh kurang juga nih asupannya. Karena kalau kurang nanti walaupun ASINya tetap keluar, tapi nanti produksi ASINya ini nih kalau kita ngomong kualitasnya akan beda dengan Benar. ibu-ibu yang cukup nutrisinya. Kita juga masih tunggu telepon ya di 5743476 dan untuk di luar Jakarta di 021543478. Plus ada IG kita di @halododokter.tvri. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa Halo Dokter hari ini kebanjiran pertanyaan lewat Instagram kita ya. Mungkin Tapi temanya telepon menarik tetap ya, Mbak dibuka Lula ya. loh memang ya 5743476, 5743478. Jangan lupa pakai 021 buat di luar Jakarta. IG-nya nggak saya sebutin lagi karena udah banyak banget kumpul di sini. Kita masih membahas mengenai yang namanya laktasi dan Dan empasi. empasi. Empasinya padahal belum kita congkel-congkel loh pemirsa. Di Halo Dokter ya karena sehat itu asik. Asik. Barengan sama Dokter Margaret sama Dokter Maria. Maria.
Dua-duanya cantik, dua-duanya seru lagi ngomongnya. Ternyata berteman juga kayaknya berduanya ya. Kayaknya kayak tadi tuh ngobrolnya lain-lain, pas udah break aja langsung macem-macem ya. Boleh dong IG-nya kita tayangkan supaya kita bisa baca satu persatu nih. Nah, ini dia. Silakan Dar. Dari Etrika Nugroho. Selamat pagi, Dok. Saya mau nanya tentang anak saya yang prematur dengan berat badan 2,360. Apakah empasi yang baik di umur berapa ya, Dok? Dan apakah di usia 4 bulan bayi laki-laki normal di 6 kilo? Terima kasih, Dok. Apakah di usia 4 bulan bayi laki-laki normalnya di 6 kilo? Terima kasih, Dok, katanya. Oke, ya jadi saya bantu jawab ya. Jadi biasanya kondisi gini, Dok, seharusnya memang di bawah pemantauan dokter spesialis anak. Satu, kapan kesiapan dia mulai empasi? Rata-rata kan 6 bulan gitu ya. Apakah akan dimulai sebelumnya? Itu biasanya diperiksa siap tidak dari segi saluran cerna anaknya. Betul, gitu. karena kan prematurnya ceritanya iya, ya. betul sekali. Lalu lagi untuk berapa normalnya bayi 6 bulan biasanya disesuaikan dengan grafik, disesuaikan lagi dengan panjang badannya. Plus waktu berat lahir awal kan dengan gitu. Jangan disamakan jadinya Bu. Kalau yang misalkan kalau dia sekarang dia yang besar-besar tuh keluar udah hampir 4 kilo. Ya dalam 1 bulan juga udah cepet gitu ya mengejar 6 kilonya. Terima telepon juga dulu ya, Dok ya. Halo. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Belum terdengar. Halo. Ya baik, silakan Ibu. Ya, selamat pagi. Pagi. Halo, dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Linda. Ibu Linda. Silakan Bu, pertanyaannya. Ibu. Ibu Linda. Ibu Linda. Iya, Ya. silakan. Ya mau tanya ya, Dok? Boleh. Iya. Ah, iya. Mau tanya, Dok? Iya, Iya, Ibu. pertanyaannya. Iya. Saya kan mau, Dok, Terus? cucu itu sudah 6 bulan. Iya. Iya. Kalau makan dikasih bubur, tapi itu nggak dikasih garam sama mamanya. Oh, ini cucu nih ya, Bu ya. Ya, oke, baik. Baik, Terus baik. Bu, pertanyaannya Ibu, boleh nggak dikasih garam gitu? Emang, tapi kalau tapi kalau misalnya dikasih garam itu makan loh, Dok. Makannya lebih banyak. Oke, baik. Oke, kita tanyakan ya Bu ya. Kita tanyakan langsung sama dokternya nih. Memang yang tadi juga mengatakan sebaiknya gula garam tidak. Ya. Sudahnya itu nggak dikasih garam, tapi saya omanya itu suka saya Suka Ya, dimasukin suka sama dikasih mamanya. Iya, Bu Linda. Baik Bu, Baik, kita Bu. tanyakan Ya, ya kita Bu Linda. tanyakan ya, Makasih Bu. banyak pertanyaannya nih, bagus nih. Ini Ya, ya. menggambarkan keadaan Indonesia sebetulnya ya. Benar. Biasanya supaya cepat sama omanya, alah masukin aja, nggak ketahuan sama ibunya. Ada 2 komando ya, Bu. Nah, sementara kalau sama ibunya kan sesuai sama dokter Iya, tuh ya. iya. Tapi kalau dikasih garam itu makannya lahap katanya. Gimana ya, tuh Dok? Ya karena memang ada cita rasanya gitu ya dibandingkan mungkin tadi peralihan dari ASI. Tetapi sekali lagi ini bukan hal yang mutlak harus ada dan bahkan sebaiknya tidak usah gitu ya karena Iya, kita iya. dapat merusak cita rasa dan jadi kelebihan juga natriumnya. Nah, mungkin ya kalau kasus gini ini tidak hanya 1-2 banyak sekali karena berbeda pendapat antara pola asuh antara Maaf nih neneknya Dok, sama saya menambahkan, pasti kan Bu Lina nanya, memang kalau saya kasih garam merusak cita rasa, apa sih bahayanya buat si Iya, anak ini kekurangannya gitu? apa sih, Dok? Ya, jadi kalau kekurangannya satu cita rasa dia otomatis nanti Nggak apa-apa deh katanya cita iya, rasanya dia pokoknya lahap oke. katanya gitu ya. Tetapi ini kan kita berdampak ke segi kesehatan metabolisme Nantinya. anaknya. Iya, Oke. jadi apakah ini harus tidak harus ya yang harus kita perhatikan adalah jumlahnya baru juga teksturnya. Iya, Oke. baik. Jadi Ibu Linda, begini loh Bu Linda, memang anaknya lahap, tapi sebetulnya garam yang kelebihan buat dia ya, bukan buat kita nih, karena rasanya udah beda nih ceritanya kita nih ya, nantinya bahaya buat si bayi ini. Efek kedepannya ya, Mbak Efek Lula ya, kedepannya, benar. karena yang namanya garam itu ada sodiumnya di sana, Benar. ada macam-macam. Belum lagi nanti kebiasaan, Iya. apa ya, tingginya si Iya. garam itu lebih Natrium tinggi ya. nanti Ya, dia natriumnya. mengejarnya. Natriumnya. Jadi Bu Linda, minta maaf Bu Linda, tungguin besar dikit lagi, setahun ke atas barangkali ya, baru makanannya sama nih, makanan sama kita ya. Baik, ikan asin nggak boleh. Nah, ada lagi yang lain, Instagramnya kita keluarkan lagi dulu ya. Iya, ini dia tuh. Oke, dari Trias G. Kirana. Apabila kekurangan zat besi, apakah bayi jadi susah makan, Dok, ketika empasi dan jadi tidak ada nafsu makan? Terima kasih. Oh, ini bisa banget, iya pasti Betul. banget ya. Jadi ini memang menjadi apa namanya
sesuatu yang juga harus diperhatikan. Kalau kekurangan zat besi itu ya biasanya harus diperiksa gitu ya. Bayinya jadi tidak kayak orang dewasa, perempuan juga kalau agak kekurangan lemas Iya, gitu. jadi lemas lemas ya, ya, Dok, ya. Benar, gitu. benar, Ibaratnya benar. seperti itu. Jadi Jadi memang memang pengaruh juga tidak nafsu makan, keaktifannya gitu Mungkin ya. kembali lagi ini juga ada hubungannya bisa maksudnya antara dua ke dokter spesialis gizi dan dokter anak Biasanya kalau anak kita ke dokter anak dulu Oke. karena nanti diperiksakan secara keseluruhan. Apakah tidak nafsu makannya ini semata-mata hanya karena kekurangan zat Oke. besi? Atau ada karena ada ada yang masalah lain ya yang dok ya lain. betul. Nah dok, jadi kita juga nggak bisa kemudian menambahkan sendiri, ini banyak zat besi ini kita masukin, nggak Iya, bisa Karena begitu. dapat ya. dibeli gitu ya dok, Iya, ya, itu juga kadang-kadang. dengan mudah. Tetapi seberapa takarannya, berapa banyak dan Benar. apakah problemnya ada Baiknya di situ, itu yang diperiksakan, harus kita Betul. korek-korek. Yang dulu. harus dikejar ini gini Bu, kenapa dia sampai kekurangan zat besi? Nah, apa nih penyakit lain nih yang sebetulnya penyebab Iya, betul utamanya itu yang banget. harus dikejar, Benar, bukan benar. cuma zat besinya aja. Gitu ya Bu, pertanyaan udah bagus banget. Kemudian ada satu lagi nih. Ini dari Artawon. Ini pertanyaannya mungkin, dok, kalau ASI dan dia vaksin booster, Bukan, Oh, bukan. kalau Booster. ASI booster, ASI booster ya? heeh, Oke. itu sebenarnya pengaruh nggak sih? Pengaruh nggak sih, Dok? Aduh, kita udah tanya tadi sebetulnya ya. Jadi ASI booster itu adalah suplemen untuk memperlancar ASI gitu Iya. kan ya. Jadi ngaruh nggak Oh, sih? yang kayak daun Atau kapsul. galaktagok ya Iya, dibilangnya. Nah itu galaktagok. biasanya galaktagok itu kan kalau di Indonesia kan berupa kayak herbal-herbal kayak daun Iya, kelor, iya, iya, kemudian iya. ada kayak daun katuk. Ekstrak tadi. daun katuk gitu Betul, ya. memang di beberapa penelitian memang katanya ada efek untuk meningkatkan hormon prolaktin. Nah, tapi di kadar seberapa untuk meningkatkan penelitiannya tuh masih belum terlalu banyak dan masih belum jelas. Gitu. Oke. Jadi kalau ASI booster itu nggak apa-apa kalau misalnya ibu mau minum, silahkan silahkan. gitu. Oke. Selama tidak ada efek sampingnya ke bayi dan ke ibu itu nggak apa-apa, boleh aja diminum. Misalnya mau Iya. makan daun-daun katuk atau misalnya susu almond, Iya. terus ada yang mau Iya. makan oatmeal, itu Iya, nggak apa-apa. silahkan saja. Silakan boleh-boleh aja, tapi jangan dijadikan patokan kalau udah minum pasti produksi ASI saya akan naik dan makin banyak. Karena ada ibu yang minum ASI booster naik produksinya, ada yang enggak juga. Baik. Gitu. Baik. Jadi Jadi yang paling tergantung penting adalah sekarang manajemen jangan laktasi. kemudian tergantung sama si ASI booster aja, tetap Iya, aja yang betul. namanya nutrisi si ibunya harus dilengkapi dengan baik supaya nanti ASInya bisa lancar. Belum lagi kita belum selesai sebenarnya pemirsa. Kita mesti bicara mengenai memperlancar ASI itu gimana caranya sih misalkan. Apakah ada masasnya sendiri? Nanti ya Benar. itu kita bisa ketemu lagi di minggu depan ya Dok ya. Karena kita udah sampai di penghujung acara dan kita sudah harus memberikan kesimpulan. Yang paling penting dari hari ini adalah karena masih pandemi COVID-19, pokoknya kalau OTG nih ibunya positif, bukan berarti tidak menyusui anaknya lagi. Silakan menyusui bayinya secara langsung, nggak usah dipisah. Namun Yang hanya penting tetap adalah pakai prokes ya, protokol Mbak, ya. kesehatannya harus jalan. Nah besok pemirsa kita akan hadir lagi, kita Lebih akan pagi. bicara mengenai Omikron dan komorbid. Nah, yang punya komorbid boleh langsung tanya ya besok ya, tapi kita Besok hadirnya mulainya lebih agak pagi. lebih pagi. Biasanya kan 9.30, besok kita akan hadir jam 9 pagi. Dokter Maria terima kasih Terima kasih. banyak, Terima Dokter kasih, Margaret dan Dok. Dokter Maria ini Dokter. berduaan kita undang lagi ya nanti ya, berhubungan jangan bosan-bosan sama ya, Dok. memperlancar ASI ya. Iya. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya semua. Semua pertanyaan yang belum sempat dijawab nih kita Mungkin jawab kita satu akan- persatu ya lewat benar. IG kita, Iya. lewat DM-an aja ya pemirsa ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi tentunya di Halo Dokter. Dokter. Karena Sehat itu asik.